Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat santri RW, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, sahabat santri RB, kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid kita, masih terkait di bab mat, yaitu masih melanjutkan tentang percabangan ataupun mat far'i. Karena mat terbagi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i, kemudian yang kedua mat far'i. Nah, di mat far'i ini ada beberapa pencabangan lumayan banyak. Kalau terhitung saya pernah belajar ada 15. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari, dan ini merupakan pembahasan ilmu tajwid bab mat far'inya, percabangan yang ke-12 dan 13. Nah, 12 dan 13 ini apa aja nanti yang akan kita bahas, kemudian pengertiannya apa, kemudian bisa dipahaminya seperti apa, bagaimana cara membacanya, panjangnya seberapa, nanti itu yang akan kita bahas. Nah, tetapi tetap saya beritahu dulu bahwasanya yang saya sampaikan yaitu terkait yang termaktub di dalam pelajaran ini, kitab pelajaran tajwid praktis dan ringkas. Nah, di sini alhamdulillah ini sudah tertulis dalam bahasa Indonesia dan juga diberikan contoh. Nanti secara garis besar untuk ilmu yang akan saya sampaikan ataupun pemahaman yang saya sampaikan yaitu yang tercantum di dalam buku ini. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti, bisa disimak dengan baik. Silahkan siapkan alat tulisnya ataupun siapkan catatannya agar nanti apa yang saya sampaikan bisa masuk, dan jika terlupa nanti bisa dilihat catatannya. Oke? Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan langsung masuk ke yang akan kita bahas, kita buka dulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sahabat santri RB, yang akan kita bahas kali ini yaitu hukum mat lin, atau ada yang mengatakan mat layin. Karena nanti secara istilahnya, secara pengertiannya sama. Saya tulis dulu mat lin atau mat layin. Nah, mat lin atau mat layin. Kenapa saya bilang mat layin? Karena dulu ketika saya belajar tajwid itu diistilahkan oleh guru saya dengan mat layin karena penyesuaian dengan pengertiannya. Layin atau lin itu artinya apa? Artinya kalau dalam bahasa Jawa lemes. Kalau di sini tertulis lunak atau lembut, bisa jadi seperti itu. Lunak, lemes, lembut, lentur. Nah, itu artinya lin atau layin. Jadi mat artinya panjang, ya. Kemudian lin atau layin ini artinya lentur atau lunak. Nah, ini maksudnya gimana? Kok ada mat kok lentur, lunak, lemes, dan lain sebagainya? Istilahnya silahkan di bahasa daerah kalian masing-masing juga pasti berbeda. Mengatakan lemes, lunak, lentur itu apa? Nah, ini maksudnya apa? Kalau menurut ini tadi, perkatanya, perkalimatnya, kosakatanya, mat artinya panjang, lin artinya lentur. Kalau sudah masuk ke ilmu tajwid, pengertiannya apa? Pengertiannya di sini langsung diberikan hampir menyerupai, langsung kita masuk seperti contoh. Jadi mat layin ini kalau pengertiannya apabila ada huruf ya atau waw, ya, apabila ada huruf ya atau waw yang jatuh setelah harokat fathah atau baris atas, ya, huruf ya atau waw yang bersukun yang jatuh setelah harokat fathah
kemudian di belakangnya setelah ya atau waw yang mati tadi atau bersukun tadi ada huruf hidup, namun posisinya dia wakof. Ya, saya ulangi, silahkan kalau mau dicatat. Mad layin ini apa? Yaitu ketika ada huruf ya atau waw yang mati atau yang bersukun jatuh setelah harokat fathah, dan kemudian setelah huruf mad yang ya atau waw yang mati tadi ada huruf hidup, yang huruf hidup tadi kemudian wakof atau berhenti dalam membacanya. Nah, masih rumit? Masih rumit nggak? Nah, kalau masih rumit, saya ulangi sekali lagi. Mad lin atau mad layin itu apa sih? Yaitu ketika ada huruf waw. Ya, sini saya tulis. Ketika ada huruf waw atau ya jatuh setelah harokat fathah, kemudian di belakangnya huruf waw atau ya yang bersukun tadi ada huruf hidup. Huruf hidup itu artinya huruf yang berharokat, ya. Huruf hidup itu artinya huruf yang berharokat, namun setelah ini dia wakof. Nah, setelah ini dia wakof. Nah, ini biar lebih enaknya, biar lebih mudah dipahami lagi, langsung masuk ke contohnya. Nah, ini enaknya belajar tajwid ini, kalau langsung kita masuk untuk ke contohnya itu lebih mudah. Karena apa? Nanti kita akan tahu padanan-padanan kata yang ada dalam Al-Quran itu apa aja nih. Nah, itu dari contohnya itu. Nah, contohnya seperti apa? Di sini seperti lafadz min khauf gitu. Contoh lain seperti lafadz biyadikal khair. Nah, min khaufin tulisannya seperti itu. Tapi karena dia wakof, berhenti. Wakof itu mana? Wakof itu di sini. Di sini wakof ini berhenti. Wakof. Nah, baik itu wakof di ujung atau di ayat ataupun wakof yang berada di tengah ayat. Ketika ada huruf ya, ketika ada huruf waw, dia jatuh atau sebelum huruf ya atau waw tadi berharokat fathah atau berbaris atas fathah. Kemudian ada huruf lagi di belakang waw atau ya tadi hidup. Namun hidupnya huruf tadi kemudian terbentur lagi oleh wakof dan dia harus berhenti di huruf itu, bermuara di huruf yang di belakangnya waw atau ya itu. Nah, itu dibacanya disebut mad lin atau mad layin. Silahkan mau pakai istilah lin monggo, mau pakai silahkan juga mau pakai lin ya. Yang penting pengertiannya. Nah, seperti ini. Min khauf. Min khauf. Nah, kemudian panjangnya seberapa? Ya, pasti harus panjang karena apa? Karena di sini disebut mad. Makanya panjang. Panjangnya seberapa? Panjangnya ini sama seperti mad arid lis sukun. Ya, saya ulangi, untuk panjangnya sama dengan mad arid lis sukun. Contoh sekarang, min khauf. Ini kan di surat Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisy. Itu sama, li'ilafi Quraisy. Ini min khauf. Nah, maksudnya sama panjangnya dengan mad arid lis sukun itu apa? Dia boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif, boleh 2 harokat, 3, 4 sampai 5 atau sampai 6 harokat boleh. Misal li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i wasyaif. Nah, seperti itu. Alladzi at'amahum min
ju'in wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu ya. Itu cara membaca mad layyin atau mad lin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penambahan seperti ini, misal Pak, ini saya bertanya, kalau ada huruf waw atau ya, dia mati atau bersukun, sebelumnya sama seperti itu, harokatnya juga fathah, tapi dia tidak wakof. Apakah itu dibaca panjang, dibaca mat? Jawabannya, dia tidak dibaca mat atau dibaca panjang, berarti dia dibaca pendek. Dia tidak dibaca mat atau tidak dibaca panjang, tapi dibaca pendek. Itu bukan mad lin, tapi huruf lin atau bacaan lin, atau huruf layyin atau bacaan lin. Nah, seperti itu. Jadi catatannya seperti itu. Jadi dia harus serangkai. Serangkai itu apa maksudnya? Ya ini tadi. Jadi pertama, ketika ada huruf waw atau huruf ya, dia bersukun, sebelumnya didahului dengan harokat fathah. Setelahnya ada huruf hidup. Ada huruf hidup. Huruf hidup ini di sini wakof. Nah, dia harus wakof. Nah, itu harus serangkai seperti ini. Misal di sini kok bukan fathah, di sini kok sesuai dengan harokat ini. Misal wawu di sini domah, berarti kan dia mat asli, ya kan? Kemudian di sini ya dia mati, tapi di sini kasroh, berarti dia mat asli atau mat tobi'i, bukan mat layyin atau mat lin tadi. Nah, atau di sini sudah benar, di sini juga huruf hidup, tapi di sini tidak wakof, maka tidak dibaca mat, tidak dibaca panjang. Akan tetapi dia hanya dibaca layyin atau lin, dibaca lentur, tapi tidak panjang, ya, tidak panjang atau tidak mat. Jadi seperti itu. Itu untuk pengertian mad lin atau mad layyin. Nah, sudah bisa dipahami? Bisa belum? Mudah-mudahan sudah bisa. Saya ulangi sekali lagi. Mad lin, mad artinya panjang, lin artinya lemes, lembut, lentur. Nah, seperti itu. Kalau dalam ilmu tajwid, mad lin atau mad layyin artinya ketika ada waw mati, ya mati, wawu atau ya mati, ya bukan serangkai wawu dan ya mati-mati, enggak, itu enggak ada seperti itu. Jadi ketika ada wawu bersukun atau ya bersukun jatuh setelah harokat fathah, hurufnya bebas apa aja, tapi setelah itu hurufnya harus berharokat fathah. Kemudian di belakangnya wawu atau ya tadi ada huruf yang hidup yang kemudian wakof, berhenti. Nah, itu mad lin. Contohnya lagi tadi biyadikal khair. Nah, biyadikal khair. Seperti itu ya. Min khauf at'amahum min khauf. Itu seperti itu. Itu bacaan mad lin. Nah, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke bacaan mad far'i, percabangan dari mad yang selanjutnya. Apa itu? Yaitu mad silah. Saya ulangi, mad silah. Namun sebelumnya kita hapus dulu karena papan tulisnya sudah penuh. Oke? Tunggu sebentar. Sudah bisa dipahami kan? Kalau sudah, saya hapus. Kita tulis mad silah. Mad artinya panjang. Silah artinya hubungan. Nah, ini kalau pengertian perkata. Mohon maaf, video saya ganti dulu. Nah, mad silah itu seperti apa sih?
pengertian ataupun nanti biar mudah dipahaminya seperti apa. Ayo, silahkan. Kalau yang mudah pernah belajar pasti sudah ada gambaran mat silah itu seperti apa. Ini kalau langsung masuk ke contoh sebenarnya lebih enak. Tapi karena dari awal saya berikan pengertian-pengertian dulu, contohnya setelah pengertian, tapi mudah-mudahan tetap bisa dipahami. Nah, mat silah itu seperti ini. Mat silah itu nanti hubungannya dengan hak domir. Makanya di sini hubungan apa? Hubungan dia dengan hak domir. Hak domir itu apa sih? Kalau di ilmu tajwid nggak belajar kita tentang domir. Domir itu apa? Domir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti, ya. Domir itu kata ganti. Saya ulangi sekali lagi, domir itu kata ganti. Nah, kata ganti. Jadi hak domir atau hak kata ganti yang menunjukkan kata ganti siapa? Dia, terus Anda, itu namanya hak domir. Mereka, kalau mereka kan hum. Kalau ini haknya hak domir aja berarti dia, kata ganti dia, orang kedua tunggal. Nah, seperti itu. Nah, mat silah ini terbagi menjadi dua, ya. Mat silah ini terbagi menjadi dua. Kok langsung dibagi? Nggak ada contohnya dulu? Nggak. Nanti contohnya langsung di pembagian ini biar bisa langsung dimengerti. Oke? Mat silah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut mat silah qasirah. Yang kedua disebut mat silah tawilah. Sebentar, tulisannya saya takut salah. Ada mat silah qasirah, ada mat silah tawilah. Itu artinya apa? Nah, mat silah qasirah itu artinya dibacanya pendek, ya, dibacanya pendek. Itu. Dan ini mat silah qasirah ini nanti yang banyak syaratnya dia. Ada beberapa syarat yang menjadikan mat silah ini dibaca pendek. Kalau mat silah tawilah ini syaratnya cuma satu. Enak kan untuk tawilah. Nah, sekarang kita bahas mat silah qasirah dulu. Yang pertama, kita bahas mat silah qasirah. Tadi saya bilang ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, sebelum huruf hak tadi, sebelum huruf hak domir, itu ada huruf yang berharokat bukan sukun. Ya, ada huruf yang berharokat bukan sukun. Itu huruf bersukun hak domir, contohnya ini yang pertama huruf haknya, huruf hak domirnya, hak domir ini tidak didahului dengan huruf yang berharokat. Tuh. Nah, jadi syarat yang pertama yaitu ada huruf yang berharokat bukan sukun. Nah, bukan sukun. Contohnya huruf bersukun seperti sebelum hak domir, contohnya anhu. Contohnya anhu. Nah, di sini jadi ini dibaca. Ini hak domir yang mana? Ini hak domir ini hak domir anhu. Terus contoh yang lain, minhu. Nah, gini aja. Minhu, anhu, minhu. Nah, ini haknya. Ini hak domir. Ini yang disebut dengan hak domir, ya, hak domir. Ketika dia jatuhnya kok sebelumnya ada huruf yang mati, nah, sebelumnya ada huruf mati, maka dia tidak dibaca panjang. Dia dibaca pendek. Anhu, minhu. Tadi ya. Anhu, minhu, fihi. Contoh yang lain fihi. Nah, fihi ini hak domirnya, fihi. Seperti itu. Jadi syarat pertama dia harus didahului oleh hak hidup, huruf hidup. Nah, kalau dia mati, huruf mati itu
di sini huruf yang bersukun, maka dia tidak panjang. Nah, karena mad silah qasirah ini dia panjangnya 2 harokat. Sedangkan kalau seperti ini dia 1 harokat, 1 ketukan. Seperti itu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, di sini saya bacakan. Syarat yang kedua, hak dhamir tidak dibaca bersambung dengan lafadz berikutnya atau tidak diidghamkan. Jadi hak dhamirnya ini tidak idgham. Tuh. Ini syaratnya ada 3. Ini syarat pertama, syarat yang kedua. Setelah hak dhamir, nah setelah hak dhamir ini tidak idgham. Tidak idgham. Nah, kalau diidghamkan dia pendek. Nah, dia pendek, tidak 2 ketukan tapi 1 ketukan. Seperti contoh di sini innahul khalqa. Innahul haqqu. Nah, innahul haqqu. Nah, di sini diidghamkan. Dia langsung masuk ke huruf yang berikutnya. Nah, huruf mati yang beridgham. Nah, seperti itu. Jadi dia langsung mau innahul haqqu. Nah, innahul haqqu. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah. Nah, dan syarat yang ketiga ini, ya, setelah hak dhamir ini, setelah hak dhamir itu bukan hamzah, ya, bukan hamzah. Nah, karena ketika setelah dhamir ini ada hamzah, menjadi miliknya mad silah tawilah, ya, menjadi miliknya mad silah tawilah. Nah, berarti sudah ketemu kan syaratnya mad silah tawilah setelah hak dhamir ada huruf hamzah. Itu saya ulangi nih, agak rumit ini. Agak rumit ini, tapi tenang saja, slow, duduk, dengarkan, lihat contoh nanti setelah saya beri contoh yang mad silah itu seperti apa, yang qasirah seperti apa, tawilah seperti apa. Qasirah itu pendek, tapi karena dia mad, berarti terpendeknya mad itu berapa sih? 2 harokat atau 1 alif. Nah, tadi mad silah terbagi 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Syarat pertama, dia harus didahului, hak dhamirnya harus didahului oleh huruf hidup atau huruf yang berharokat. Jika dia didahului dengan huruf yang bersukun, maka dia tidak dibaca mad. Tidak dibaca mad. Nah, atau mad silah tadi. Seperti contoh anhu. Jadi tidak anhu tapi anhu. Minhu. Fihi. Pendek. Hak dhamirnya pendek. Kemudian yang kedua, setelah hak dhamir dia tidak idgham. Nah, hak dhamirnya itu membacanya tidak idgham dengan hukum di belakangnya atau kalimat di belakangnya. Jadi innahul haqqu, innahul haqqu. Seperti contoh rabbihil a'la. Harusnya rabbihi, tapi karena di belakang ada al-a'la, ada idgham syamsiyah. Jadi innahul haq, ada idhar qamariyah, maaf, ada idhar qamariyah. Jadi innahul haq. Jadi berbenturan dengan hukum yang di belakangnya. Nah, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, sekaligus ini menjadi syaratnya mad silah tawilah, yaitu setelah hak dhamir tidak ada huruf hamzah. Ya, setelah hak dhamir tidak ada huruf hamzah, dan ketika ada huruf hamzah maka disebut dengan mad silah tawilah. Sekarang saya kasih contoh.
Nah, ini contoh yang qasirah. Qasirah. Ini contoh yang tawilah. Nah, tadi syaratnya yang qasirah ini innahu laqaulun. Bacaan seperti itu. Syaratnya tadi apa? Didahului dengan huruf hidup. Ini huruf hidupnya. Huruf hidup. Nah, setelahnya dia tidak diidghamkan, tidak bertasdid ke sini atau tidak idgham, tidak idgham. Nah, bacanya 2 harokat. Nah, innahu, nah, innahu laqaulun. Nah, innahu laqaulun. Dan syarat yang ketiga, setelah hak domir tadi tidak bertemu dengan hamzah. Ketika bertemu dengan hamzah, maka dia miliknya mad shilah tawilah. Seperti contoh mislihi ini, mislihi. Nah, misalnya ada tanda seperti ini. Kalau di Al-Quran ada tanda seperti itu. Mislihi abada. Nah, untuk mad silah tawilah ini bisa dipanjangkan sampai 5 harokat. Ya. Dipanjangkan sampai 5 harokat. Ya. Mislihi abada. Nah, seperti itu. Jadi itu pengertian dan penjelasan tadi yang pertama, yaitu madlin atau madlayin. Monggo silahkan mau pakai istilah yang mana. Kemudian mad shilah yang qasirah, yang tawilah. Syarat qasirah harus sebelum hak domir ada huruf hidup. Yang kedua, tidak masuk atau tidak mengidgham ke bacaan ataupun lafadz berikutnya, kalimat berikutnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak bertemu dengan hamzah. Setelah hak domir ada hak domir, ada hak hamzah, ada hamzah. Kalau ada hamzah, maka menjadi miliknya mad shilah tawilah. Bisa dipahami? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan nanti didiskusikan di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.